Shalom Bapak Ibu sekalian, Oma Opa yang Tuhan kasihi, pagi hari ini kita sudah berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekalian kita juga mau merayakan Imlek pada hari ini. Kita lihat semuanya banyak baju merah termasuk saya juga. Jadi hampir semua pakai baju merah karena kita mau merayakan Imlek. Saya mau pantun sedikit. Di dahan cemara. Selamat tahun baru Imlek kami ucapkan. Semoga sehat selalu dan damai sejahtera. Bapak Ibu, kita bersaat teduh sebentar sebelum kita akan mulai kebaktian pagi ini. Baiklah, Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bernyanyi Mars Usinda dengan penuh semangat. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu muliakan Tuhan. Bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu muliakan Tuhanmu. Bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, usia mulai jadi seru. Silakan duduk, kita mau satu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, di pagi yang baru ini, hari yang baru, semangat yang baru, serta pengharapan yang baru ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa mempertemukan kami ya Tuhan. Telah 2 minggu lamanya kami boleh berpisah, namun saat ini Tuhan kami rindu hadir bertemu dengan Engkau di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau mengumpulkan kami semua di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi Oma, Opa, Ibu Bapak yang masih mungkin dalam perjalanan. Engkau jaga, sertai, dan tibakan mereka dengan selamat di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi Oma, Opa, Bapak Ibu sekalian yang masih belum sempat hari ini hadir. Mungkin mereka di dalam kesusahan, kesulitan, apapun itu Tuhan alasannya. Datang dan lawatlah mereka Tuhan satu persatu. Sehingga kesempatan minggu-minggu akan datang
mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi Gerard Michael Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau urapi dia dengan kuasa-Mu, sehingga ya Tuhan, apa yang akan dibawakan sebentar menjadi rema bagi kehidupan kami, teladan bagi kami ya Tuhan. Semuanya firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Gerard. Ya Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan kebaktian kami pagi hari ini sampai akhirnya dan juga perayaan Imlek di dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur bersautan dari Mazmur 86 ayat 1 sampai yang ke-9. Yang ke-9 kita akan ucapkan bersama-sama. Saya akan membacanya yang pertama. Arahkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Terbalik ya. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Bersama-sama kita. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sampai di sana pembacaan Mazmur pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan PKJ 239, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwamu bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesaksian. Ada paduan suara Nafiri akan mengiring kita dengan judulnya Bahagia dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati pelayanannya. Paduan Nafiri, bahagia dalam Tuhan. Pasti kita bahagia dalam Tuhan. Apalagi kita sudah Tuhan pimpin sampai di tempat ini. Kita sudah diberi Tuhan sehat, kuat. Terima kasih banyak, Tuhan berkati kita semuanya. Kita lanjut menyanyi bersama-sama
NKB 116, pertama 4 dan 5. Persiapan untuk firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal akan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar tetap patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baik, Pak Gerard, kami lanjutkan. Ya, mari Om Opa sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan yang boleh sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Bapa, kalau sebentar kami akan bersama mendengar, merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri boleh menolong kami, agar kami tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami mau sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Om Apa, mari kita buka Alkitab kita dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Begini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun, siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang,
dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Selamat pagi, Om Opa semua. Iya. Ini aku selalu senang kalau khotbah di lansia tuh, karena ditanya selamat pagi jawabannya lebih semangat dari anak-anak remaja sama pemuda sekarang. Kalau di remaja pemuda tuh mesti ditanya 3 kali baru semangat jawabnya. Tapi kalau di lansia baru ditanya sekali langsung semangat semua jawabnya. Ini berarti energi Om Opa lebih luar biasa dari energi remaja pemuda sekarang. Ya, kita tentu bersuka cita, berbahagia ya Om Opa ya. Kalau hari ini kelihatannya waduh merah-merah semua, jadi menyala sekali di mata gitu ya. Suasananya jadi meriah, terlihat sukacita. Dan untungnya saya juga punya baju satu merah, ini satu-satunya yang saya punya gitu. Karena saya nggak terlalu suka warna merah gitu. Iya, kita bersama-sama bersuka cita juga karena minggu lalu berarti ya, minggu lalu kita bersama-sama terkhusus bagi kita yang beretnis Tionghoa begitu ya, merayakan tahun baru Imlek, Chinese New Year. Maka dari itu, ya walaupun saya terakhir belajar bahasa Mandarin waktu SMP, sekarang udah lupa-lupa, izinkan saya menyampaikan New Year wish untuk Oma Opa semua. Semoga nadanya benar. Ini kalau ada yang bisa bahasa Mandarin mohon dimaafkan. Semoga di tahun baru ini apa berarti ya? Ya, untuk kita semua, Sinian Kuaile. Bener itu nadanya atau enggak itu? Bener ya? Kongsi, gimana tuh nadanya? Kongsi Facai. Nah itu, apapun itulah. Yang terakhir, yang paling penting untuk kita semua, Oma Opa terutama adalah Shenti Chien Kang. Semoga kita sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Amin? Amin. Oke Oma Opa semua, hari ini kita berbicara soal menjadi pendengar atau pelaku firman. Kalau mendengar firman mah, wah kalau udah Oma Opa mendengar firman gak usah diragukan lagi gitu ya. Dari kecil sampai sekarang mungkin udah ada yang hatam Alkitab depan belakang ke depan. Ada yang mungkin sudah lebih dari 3 kali Oma Opa hatam Alkitab depan belakang ke depan. Sudah ya pasti ya, kalah saya. Saya baru pernah sekali itu pun nyaris selesai, nggak sampai selesai. Cuman pertanyaannya bagi kita Oma Opa semua, sejak muda kita udah mungkin ribuan kali mendengar khotbah. Khotbah minggu, khotbah persekutuan, khotbah ibadah komisi-komisi. Kita juga udah nggak terhitung ribuan kali mungkin kita mengikuti ibadah-ibadah. Apalagi membaca Alkitab. Mungkin kita sudah khatam 5 kali, 10 kali juga mungkin sudah khatam. Tetapi firman Tuhan hari ini dalam Rasul Yakobus mengajukan pertanyaan yang penting bagi kita terus-menerus. Apakah selama ini kita hanya sekedar menjadi pendengar atau sudah sungguh-sungguh menjadi pelaku? Itu pertanyaan yang paling penting. Mendengar firman Tuhan itu perlu. Dan itu sebuah keharusan. Karena tidak mungkin ada orang yang mengalami pertumbuhan iman tanpa ia membaca merenungkan firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya, firman Tuhan itu tidak diberikan oleh Tuhan hanya untuk kita dengarkan. Tetapi firman Tuhan itu diberikan untuk kita hidupi, kita lakukan. Oma Opa ketika kita membaca surat Yakobus mungkin dari beberapa pertemuan persekutuan kita sebelumnya, kita sudah berbicara soal bagaimana jemaat dinasihati untuk bertahan di tengah pencobaan, kemudian memahami sumber-sumber macam-macam godaan, dan hari ini penutup pasal 1 kita diajak untuk bagaimana merespon firman Tuhan dengan benar. Nah, Om Opa semua, di dalam ayat yang ke-19, Yakobus menuliskan hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah.
Menjadi pendengar firman Tuhan berarti kita diminta membuka hati, menerima nasihat Tuhan, membiarkan firman itu masuk, merasuk bahkan, merasuk ke dalam hidup kita. Dan di ayat yang ke-22 Yakobus melanjutkan, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kemudian Rasul Yakobus memberikan perumpamaan. Om apa sebelum berangkat ke sini pasti ngaca ya tadi di rumah ya? Iyalah, apalagi yang fashion show, pasti ngacanya 1 jam, 2 jam mungkin itu ya di depan kaca. Kenapa kita ngaca? Supaya kita melihat diri kita sendiri, rambutnya masih ada yang miring nih, rambutnya masih ada yang berdiri sebelah gitu, langsung dirapihin. Atau mungkin yang oma-oma nih, lipstiknya masih ada yang ini, kotor gitu, dirapihin. Ada yang, masih kurang merah pipinya, ditambahin lagi gitu. Cermin gunanya adalah supaya kita bisa melihat diri kita sendiri, lalu kalau kita rasa ada yang kurang dari penampilan kita, kita bisa perbaiki. Itu baru cermin itu berguna. Nah, itu juga Rasul Yakobus menyampaikan firman Tuhan juga gunanya sama seperti cermin. Kan nggak ada ya kita yang cuman bentar-bentar nengok ke kaca terus lewat gitu. Nengok ke kaca lewat lagi, enggak ya? Atau jangan-jangan ada lagi. Kita nengok di cermin pasti karena ada sesuatu yang ingin kita rapikan. Begitu juga dengan firman Tuhan. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi berguna, menjadi sumber pertumbuhan iman kita, jika kita mau betul-betul melihat kehidupan kita dengan jujur di depan firman Tuhan, dan tidak berhenti sampai di situ, tetapi kita mau mengubah diri kita. Kira-kira apa nih yang masih kurang dari dalam diri saya melalui firman Tuhan yang saya baca, lalu dari situ kita memperbaiki kehidupan kita. Dan disitulah firman Tuhan betul-betul menjadi cermin yang menunjukkan ketidaksempurnaan hidup kita, menunjukkan kekurangan-kekurangan kita, dan dari situlah kita terus-menerus memperbaiki hidup kita menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik hari demi hari. Maka dari itu Om Opa, ketika kita mendengar firman, ketika kita merasa, waduh firmannya sangat menyentuh, firmannya sangat memberkati. Tetapi ketika kita pulang dari persekutuan, kemudian kita menjadi orang yang, sama lagi balik ke settingan semula. Itu artinya, kita belum menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan adalah berarti ketika kita merasa bahwa, firman Tuhan hari ini sangat menyentuh. Itu tidak hanya soal menyentuh, tetapi bagaimana firman yang kita dengar itu betul-betul merubah. Membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati, terbuka. Ternyata saya masih perlu begini. Ternyata saya masih perlu meningkatkan ini. Baru apa yang bisa saya lakukan? Itu baru kita menjadi pelaku firman Tuhan. Namun apa ya namanya menjadi pelaku firman Tuhan, ada aja tantangannya. Ini saya 4 bulan di Gading Serpong, jujur saya agak stres kalau lagi di jalan raya. Itu mobil yang namanya tiba-tiba dari kanan mencong ke kiri, tiba-tiba itu, atau orang habis muter balik, tiba-tiba langsung motong patah ke kiri itu, waduh itu membuat, sabar gitu ya. Tapi suatu saat ketika saya baru khotbah dari Gereja Shalom, dan saya waktu itu lagi buru-buru ngejar katekisasi, karena ibadah di Gereja Shalom baru kelar jam 6:15, saya udah harus ngajar katekisasi di Gereja Anugerah jam 7 malam. Itu saya sambil nyetir, saya sambil makanin risol yang dikasih gitu, supaya nggak kelaparan. Tiba-tiba di tengah jalan, posisi saya baru kelar khotbah, saya masih rapih pakai baju hitam-hitam. Tiba-tiba ada motor waktu itu, nggak usah disebut lah ya, motor ya, ibu-ibu sebut aja gitu. Itu dia di depan lurus, tiba-tiba langsung patah ke kiri belok. Itu mulut saya spontan itu langsung, mungkin itu nggak lulus sensor, udah pip gitu ya. Padahal saya posisi baru khotbah itu. Ini bukti bahwa boro-boro yang mendengarkan, yang menyampaikan firman Tuhan saja, tantangannya susah untuk melakukan firman Tuhan. Itu juga yang disampaikan oleh Rasul Yakobus. Menjadi pelaku firman tidak selalu mudah. Pasti ada tantangannya. Ada kesulitan-kesulitannya.
Beberapa tantangan yang disebut oleh Rasul Yakobus sama seperti yang saya lakukan tadi, mengendalikan lidah. Jika seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengendalikan lidahnya, ia menipu dirinya sendiri di ayat yang ke-26. Mungkin tanpa kita sadari, di dalam kehidupan kita, kita terkadang lebih sering cepat berbicara daripada mendengar. Mungkin ketika anak atau cucu kita ngomong sesuatu, mungkin kita langsung, enggak, segala macam dan lain sebagainya. Kita menjadi orang-orang yang sangat responsif. Begitu mudah kita berbicara. Atau kadang mungkin kita mudah mengeluh, mengkritik, mengungkit-ungkit yang lalu-lalu yang sudah terjadi. Dulu zaman saya. Mungkin kita sering ya kayak gitu ya, mau apa ya, tanpa disadari. Bahkan saya pun juga kalau bicara dengan remaja sekarang juga udah mulai sering kayak gitu tuh. Dulu kayak zaman aku nggak ada deh kayak gitu dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kesalehan hidup kita, kualitas kehidupan rohani kita, itu nggak cuma ditunjukkan dari seberapa banyak kita berdoa. Tetapi yang paling nyata adalah dari kualitas perkataan kita. Dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Mungkin kita banyak berdoa, tapi kita juga banyak ngeluh. Kita banyak baca Alkitab, tetapi kita mungkin masih banyak sekali mudah marah. Itu perlu kita pertanyakan dan kita renungkan. Maka dari itu Yakobus juga menasihati kita untuk lambat marah. Bahkan dikatakan menurut Yakobus, amarah tidak menghasilkan, tidak mendatangkan kebenaran Allah. Ini ada penelitian Om Opa. Saya jujur, aku orangnya yang lumayan pemarah. Dulu di asrama aku salah satu pembina yang terkenal galak katanya. Kata anak-anak di asrama waktu itu. Tetapi ada momen ketika aku merasa ini kok kayaknya marah-marah. Gak ada gunanya juga gitu ya. Malah mereka tuh lebih ngedengar kalau aku ajak ngobrol baik-baik, 4 mata, didekati secara personal ketimbang aku cuman marah-marah. Kemudian ada ini penelitian ya, tapi aku lupa detailnya kayak gimana. Intinya penelitian itu mau mengatakan bahwa orang yang cepat marah itu katanya cepat tua memang. Mungkin selama ini itu lawakan, tapi ternyata waktu itu ada penelitian yang dibaca. Orang yang cepat marah, orang yang gampang marah-marah, orang yang hidupnya cuman ngedumel terus, kalau bahasa orang Medan itu merepet gitu ya. Merepet terus gitu, ngomel-ngomel, ngedumel, ngeluh, itu katanya cepat tua. Semoga di kita nggak ada yang kayak gitu ya, karena kita kan pengen awet muda, makanya karena kita pengen tetap muda terus, maka jangan marah-marah, jangan ngomel-ngomel. Itu juga seperti yang Rasul Yakobus sampaikan. Menjadi pelaku firman Tuhan berarti kita belajar menyerahkan perasaan hidup kita juga sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin ada momen kita ngerasa, udah nggak tahan gitu, kalau bahasaku tuh kadang marah itu udah diubun-ubun gitu, udah nggak sanggup. Tetapi aku selalu mencoba berpikir, kira-kira amarah ini berguna atau tidak? Atau jangan-jangan amarah ini hanya memperkeruh keadaan, memperburuk suasana. Atau bahkan tidak jarang amarah itu menjadi menjadi membuat relasi itu tidak baik-baik saja. Padahal kita tahu ada cara lain untuk menyampaikan itu dengan cara yang lebih berhikmat. Tetapi kita memilih tetap menyampaikannya lewat amarah. Itu yang diingatkan oleh Rasul Yakobus kepada kita. Karena pada akhirnya, ibadah-ibadah yang kelihatan, yang lahiriah itu, ya tidak, jika itu hanya berhenti sebatas ritual-ritual, itu tidak akan mendatangkan pertumbuhan rohani. Maka dari itu, Opa, usia lanjut bukan menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Justru di tengah kehidupan kita saat ini, kita memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menghidupi firman Allah dengan nyata. Mungkin dengan memilih perkataan-perkataan yang membangun kehidupan keluarga kita. Dengan mendoakan tiada henti anak cucu kita setiap hari. Dengan mengampuni mungkin orang-orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu. Atau mungkin dengan menunjukkan kesabaran, kelembutan hati. Dan kesaksian hidup kita seringkali mungkin lebih didengar oleh keluarga kita ketimbang khotbah pendeta yang panjang-panjang. Maka dari itu Opa semua,
Yakobus juga berkata bahwa orang yang melakukan firman, apa dikatakan di dalam ayat yang ke-25 bagian akhir, orang-orang yang melakukan firman Tuhan akan berbahagia oleh perbuatannya. Siapa sih di antara kita yang nggak pengen bahagia, mau apa semua? Kita semua pasti pengen bahagia ya. Nah cuman kalau kebahagiaan itu cuman kita pengenin doang, ya sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapat kebahagiaan itu. Ada sebuah, aku lupa nih waktu itu siapa yang membicarakan itu, tapi ada sebuah tokoh, aku baca di dalam sebuah buku, tetapi aku lupa bukunya apa, yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu tujuan. Tetapi kebahagiaan juga adalah satu-satunya jalan mencapai tujuan itu. Artinya, kalau kita ingin hidup yang bahagia, ya kita harus berbahagia dulu. Nah itu bingung ya di situ ya. Karena kalau kita ingin hidup yang berbahagia, tetapi hidup ini hanya dipenuhi dengan keluh kesah, dipenuhi dengan kutukan, dipenuhi dengan kesusahan hati yang berlarut-larut, dipenuhi hanya dengan dendam, rasa amarah, sampai kapanpun hidup ini tidak akan bahagia. Maka menjadi pelaku firman adalah kunci untuk memiliki kehidupan yang berbahagia. Maka dari itu, kiranya di dalam kehidupan kita hari ini, kita tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, seperti perkataan biasa ketika kita membaca Alkitab, berbahagialah kita yang mendengar firman Allah. Maka dari itu, ini menjadi ayat mas kita sekaligus pada hari ini. Mungkin boleh ditayangkan? Ya. Berbahagia mereka yang mendengar, tetapi mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memelihara firman Tuhan berarti kita diundang untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Karena dengan cara itulah kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi bahagia di dalam Tuhan, juga sungguh bahagia bersama dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Amin, Tuhan menolong kita semua. Mari Om Opa kita satukan doa-doa kita, permohonan-permohonan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu atas firman Tuhan yang boleh bersama kami renungkan. Kiranya Tuhan yang selalu ajar kami, Tuhan selalu berikan hikmat kepada kami, supaya kami tidak hanya sekedar menikmati firman Tuhan, supaya rasa firman Tuhan itu tidak hanya sekedar berhenti pada rasa tersentuh, tetapi supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan yang menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk berkata-kata dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk mempercayakan seluruh kehidupan kami di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga tidak lagi ada alasan bagi kami untuk hidup di dalam keluh kesah, hidup di dalam kekhawatiran. Bapa, saat ini juga sebagai sebuah keluarga beriman, kami ingin menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Bapa, kami hendak berdoa bagi Bapak Julius Prananjaya yang boleh melalui tindakan operasi pada tulang punggungnya. Mari Tuhan, di dalam masa pemulihan ini Tuhan yang boleh terus mendatangkan kesehatan yang semakin prima, agar Bapak Julius boleh beraktivitas seperti sedia kala, juga ia boleh menjalani hari-hari ke depan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa bahagia yang datangnya dari Tuhan saja. Kami berdoa bagi kami semua, bagi para pengurus dan juga seluruh jemaat Usinda. Engkau yang tahu sendiri Tuhan, pergumulan apa yang sedang kami hadapi satu persatu. Entah itu mungkin pergumulan dengan kondisi kesehatan fisik kami, pergumulan kami di tengah-tengah keluarga besar kami, pergumulan-pergumulan pribadi, yang hanya kami dan Engkau saja yang ketahui Tuhan. Mari Tuhan kiranya tetap beserta dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, mendatangkan sukacita di masa tua kami, agar hari-hari ini kami boleh lalui hanya bersama dengan Tuhan, hanya dengan rasa sukacita yang datangnya dari kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjalani hari-hari ini. Bapak, kami juga berdoa bagi Komisi Usia Indah, bagi program-program kerja yang telah direncanakan oleh para pengurus,
agar kiranya semua kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, mendatangkan berkat sukacita bagi jemaat-jemaat Usinda yang telah Tuhan percayakan untuk hadir ada di tengah-tengah kami. Kami juga tiada berhenti Tuhan berdoa bagi gereja kami, GKI Gading Serpong, yang masih terus bergumul dengan membangun gedung gereja yang baru, agar kiranya yang masih kurang Tuhan yang boleh cukupkan, dan ajar kami Tuhan juga untuk tidak hanya membangun gereja yang tampak, tetapi kami boleh terus bergandeng tangan bersatu hati, membangun sebuah persekutuan umat percaya yang semakin akrab, semakin dekat, semakin berakar di dalam Kristus sendiri. Kami juga bersyukur bersama dengan saudari-saudara kami yang boleh merayakan pertambahan usia. Kami bersyukur bersama Bapak Joni Arifin, Ibu Wanti, Ibu Helti Sinaga, Ibu Nancy Ho, dan Ibu Yana Idris. Bapak, kami bersukacita bersama dengan mereka, kiranya juga Tuhan yang terus menambahkan hikmat Tuhan di dalam usia baru mereka ini, agar di dalam 1 tahun lagi perjalanan bersama dengan Tuhan, mereka boleh sungguh-sungguh merasakan dan melihat betapa pemeliharaan Tuhan nyata atas kehidupan mereka dan juga kehidupan keluarga mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Michael Gerard. Sungguh melekat di dalam hati pikiran kami masing-masing, agar kami bukan hanya tekun untuk selalu membaca firman Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dimanapun kita Tuhan mau tempatkan, jadilah terang pelaku firman. Terima kasih Tuhan berkati. Lanjut kita akan menyanyikan pujian persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat untuk ayat persembahan. Terambil dari Mazmur 50, ayatnya yang ke-23. Demikian. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan Tuhan. Orang yang benar jalannya akan kau perlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah.
Baik, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kami datang lagi kepadamu ya Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Persembahan yang tidak layak ya Tuhan. Tapi kami mohon kiranya Engkau mau sucikan dan kuduskan Bapa. Sehingga persembahan ini boleh menjadi harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkatilah ya Tuhan yang akan mengelolanya dengan baik dan benar. Bukan hanya itu saja Tuhan yang kami boleh persembahkan. Tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam Kristus Bapa Firman yang hidup. Amin. Lanjut kita akan pujian penutup. Kidung NKB 164. Yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam tanda dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Dia atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh, sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nanti Dia akan menyambutku dalam kerajaannya. Ku bersama-sama Tuhanku, memerintah selamanya. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Mari Umapa kita akhiri persekutuan kita dengan bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kuasa Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan sampai kita bertemu kembali, semoga kasih karunia dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun memenuhi kita, keluarga kita, kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Ya, saat hening selesai, sekarang kita mau sedikit warta. Sebelumnya, tadi kan Saudara GG sudah bilang ya, kita baru merayakan Imlek. Lihat nih, merah-merah semuanya. Sebagian besar juga Om Opa pakainya merah atau nggak merah tapi cipau ya ada. Ya karena itu memang pesan pengurus ya, nggak harus mengikuti. Kalau ada, nggak ada yang nggak usah sampai sediakan dana khusus beli baju untuk acara persekutuan Usinda. Nah sebelumnya saya bilang, saya mau ikut bilang Sinien Kuaile. Sinien mengen. Ya nadanya salah-salah. Dipenuhi berkat Tuhan di tahun yang baru. Ensang ciaen, anugerah demi anugerah. Fu pei man yi, piala melimpah akan berkatnya. Rung sen yi ren, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kungsi. Ya sama, saya juga nggak bisa soalnya, jadi cuman baca. Bacanya juga mungkin salah nadanya ya sama Gigi. Kita cuman bisa baca, nggak tahu nadanya. Terima kasih untuk Saudara GG yang sudah membawakan firman pada hari ini. Terima kasih juga untuk liturgos Ibu Gerce, Bu Gerce Nerwan, singersnya Ibu Titin Hendra, dan Tante Yeni Sinta. Terima kasih juga untuk Ibu Ani Purwanti sebagai pemusik. Penerima tamu Ibu Lani Jayadi dan Ibu Hernawati. Terima kasih. Kemudian multimedia kita dilayani hari ini oleh Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Terima kasih. Minggu depan tanggal 4 Maret ya, kita akan dilayani oleh Bapak Riksher Wijaya. Temanya adalah panggilan untuk bertobat. Jadi ini nyambung banget ya, hari ini Saudara GG mengingatkan kita jangan cuma jadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman. Minggu depan tuh kita dipanggil untuk bertobat ya. Liturgosnya adalah Ibu Dini, singernya Ibu Shirley Dauhan dan Ibu Evi Sinta. Kemudian pemusiknya Bapak Kuncoro. Penerima tamunya Bapak Hengki dan Bapak Arifin. Pembaca wartanya minggu depan Ibu Rini Raharjo. Apakah ada tamu yang baru pertama kali hadir? Kita harapkan untuk terus rutin hadir. Ada teman saya ngumpet di situ. Dia baru pertama kali sudah punya cucu 2 tapi hampir 3 ya, tapi sudah hampir 4 cucunya, sudah 3 hampir 4, tapi baru kali ini ke Usinda. Semoga lebih tetap rajin ya. Nggak mau maju Ibu Lina, itu namanya Ibu Lina, Ibu Kreslina. Beliau juga sudah aktif melayani di Paduan Suara Eklesia. Ya. Kalau mau berdiri boleh, enggak apa-apa ya, silakan ya. Ini Bu Kreslina, selamat datang Ibu Lina. Ya, teman-temannya kasih salam ya, semoga minggu-minggu berikutnya tetap rajin ya datang ke Usinda, Persekutuan Usinda. Setelah persekutuan ini kita ada acara khusus. Iya, nah ini Ibu juga baru ya, baru pertama ya ke sini ya. Iya, Ibu siapa namanya? Oh ini Ibu Eva juga yang di depan ya, di kursi roda nih, teman baru kita, Ibu Eva. Ya udah, pokoknya tahu di depan ada satu, kita punya teman baru Ibu Eva. Semoga Ibu Eva juga tetap semangat terus ikut persekutuan ini ya, minggu-minggu depan ya, setiap Rabu ya, jam 10 di sini. Ibu Eva rumahnya di mana? Hah? Oh di Blok M Kebayoran, jauh sekali. Oh adiknya Mbak Mivera. Iya, selamat datang ya Bu ya. Selamat datang juga Bu Lina. Ibu Lina tuh jauh sekali juga rumahnya, atau di Suwarna sana. Tapi dia tetap setia di sini, beribadah di sini dan melayani di sini ya. Nah, setelah persekutuan ini kita ada acara apa ya kira-kira ya? Sekarang udah pada baju merah. Iya, perayaan Imlek. Nanti acaranya apa aja? Nanti kita dilayani oleh MC kita, Bapak Rudi dengan Ibu Yulia ya. Iya, nanti ada perayaan Imlek. Dan jangan lupa yang ikut paduan suara tetap ada latihan paduan suara. Cuma MMA tidak ada hari ini ya. Kemudian Jumat yang akan datang tanggal 27 ada latihan angklung ya di sini jam 10. Jangan lupa yang ikut angklung ada latihan hari Jumat. Ya, jadi yang latihan paduan suara
setelah selesai ini dan nanti angklung hari Jumat. Hari ini kita bersyukur dapat ada persembahan kasih dari Ibu Wanti yang baru berulang tahun ya, berupa nasi box dan snack. Terima kasih Bu Wanti. Ya, Tuhan berkati. Kemudian juga ada persembahan kasih dari pengurus, ada bingkisan Imlek nanti ya, ada coipan. Tadi ada yang sudah pegang voucher ya. Untuk pengurus nanti belakangan ya. Terus hari ini adalah hari terakhir pelayanan Saudara Gerard Michael di Persekutuan Usinda. Ya. Nah, ada sedikit kenang-kenangan dari pengurus dia sampaikan oleh Bu Anita. Iya. Ya, silahkan. Suaranya bagus, bisa main musik. Ya. Silahkan. Ya, Om Opa semua, karena tanggal 1 Maret masa praktek jemaat saya sudah berakhir di GKI Gading Serpong, maka itu artinya Rabu ini Rabu ini pelayanan terakhir untuk di Komisi Usinda gitu. Jadi terima kasih banyak untuk kesempatan melayani selama ini beberapa kali, juga kebersamaan di dalam Komisi Usinda ini juga dengan kelompok-kelompok MMA yang pernah mungkin aku ikuti, aku hadiri. Mohon doanya juga Om Opa semua untuk terus mendoakan aku di dalam proses kependetaan yang masih panjang yang perlu dilalui. Sampai bertemu di lain kesempatan, Tuhan berkati kita semua. Ya, jangan lupa ya pesannya Saudara GG tadi ya, supaya Oma, Opa, Bapak, Ibu semua terus mendoakan proses kependetaan Saudara GG ya. Supaya terus semakin menjadi berkat dan diberkati dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih. Saya persilakan MC acara. Baik, Bapak Ibu semuanya selamat siang. Gimana Pak? Ini kan Waduh, lihat aja suasananya merah semua. merah semua ya. Dekorasinya luar biasa. Wow, hebat luar Siapa biasa. yang nganu ini ya? Ada seksi dekorasi yang tidak mau disebut namanya. Wah. Luar Kita biasa, kita kasih tepuk tangan untuk buat si dekorasi. seksi dekorasi kita. Dekorasinya memang luar biasa. Iya, Betul. Pak, ini kan dalam rangka Imlek ya Pak. Imlek. Pai-pai dulu dong Pak. Kungsi. Angpau nalai Pak. Nah itu dia. Biasanya tapi kita yang sudah uma-uma ini terima angpau. Iya betul, kita Ngasih kasih cucu, tapi kita dapat dari anak kan. Betul, kita harus memberi Iya. dan menerima dan memberi ya. Nggak apa-apa. Kalau Kayaknya teman-teman kita juga mau kasih Perlu salam, kasih salam. dengan teman sebelahnya. Silakan. ayo silakan kasih kungsi-kungsi ke Kungsi, teman-temannya. Kungsi Semuanya. Bu, kungsi-kungsi. Nah, ya, wow, senang sekali ya Luar kita biasa merasa ya. berbahagia ya, Pak.
Siapa Ada. yang nggak bersuka cita? Wih, Pasti sukacita semua semua. sukacita ya Pak ya. Merah kok ya. Iya Pak, Gimana Bu? ada satu ibu, wah hebat loh Pak. Oh gitu ya? Dia mau kasih, aduh saya nggak ngerti deh bahasa Mandarinnya. Kita panggilkan, Oh, Siapa, mau Pak? diinin. Ada penyanyi itu kan yang dari Bukan enggak, penyanyi, nanti Pak. akan ada yang memberikan itu. iya. Kita panggilkan Bu Susan. Ibu Susan. Mari Bu Susan. Silakan maju ke Oh, dia depan. mau menyanyi apa mau Ah, ini, Bu? Wah, rahasia. Nanti rahasia. Iya, Oke. dengerin aja. Ya. Kita sambut Bu Tepuk Susan. tangan buat Ibu Susan. Yeay. Dengerin ya. Ya, ini petuanya dari Bu Susan. Iya. Kyonghi. Kyonghi. 早安，大家朋友们。感谢主，今天我们大家能够在一起庆祝新春。一年又一年的过去，我们能够到达这个新的一年，完全是因为主的恩典，一直与我们同在。主还是一直与我们在一起。希望在这个新的一年或是明年，主还是一直与我们同在，给我们安康、喜乐，更加给我们有爱主的心、感恩的心。谢谢，祝大家新年快乐，身体安康。 Bu, di belakang tuh pada nggak ngerti. Tolong dong diterjemahin ya. Puji syukur dan terima kasih pada Tuhan. Hari ini kami bisa berkumpul dan merayakan Sintia bersama. Setahun demi setahun telah lewat. Semua karena berkat kasih Tuhan selalu setia bersama kami. Melindungi kami. Semoga tahun ini dan tahun seterusnya Tuhan tetap bersama kami. Tuhan tetap memberkati kami dan memberi kami kesehatan dan keselamatan. Sukacita, hati yang bersyukur, hati yang mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Bu Susan. Tepuk tangan yang meriah untuk Bu Susan. Terima kasih Bu. Ya Pak, supaya Ya. di sepanjang tahun ini kita Berkati. diberkati. Amin. Pak, ada acara apa nih? Ini mau kita datangkan artis dari Hong Kong. Waduh, Nyanyi. Hong Kong Kita apa import, ngongkong? kita import spesial loh Bu. Dan Aktor, aktris ya? aktor. Oh. Ini aktor ini kali Oh ini aktor Ini ya? aktor. Oh, ganteng nggak Pak? Ganteng. Waduh, Oh, ini pujaannya para wanita ini. Wow, kasihan Di Gading tapi. Serpong semua suka sama dia katanya. Oh. Wah. Kita panggilkan. Ini mau nyanyi apa sih? Oh, Pak, apa namanya? nyanyinya judulnya Lai, apa? lai, lai. Walkman Walkman Kosingen. Kosingen. Udah belajar belum Lai, ibu-ibu? Bapak? Udah bisa dapet nggak Yeah. lagunya? Tahu kan? Jangan khawatir. Kita panggil aktor yang akan mengajarkan kita dan dia menyanyi. Siap. Siapa lagi kalau bukan Gerald Gerald Michael. Michael. Silakan GG tepuk akan tangan yang menyanyi. meriah. Tepuk tangan dulu yang meriah. Ya Om Opa karena banyak yang minta nyanyi maka saya akan nyanyi gitu. Kalau dibilang artis dari Hong Kong, Hong Kongnya sonoan dikit gitu. Sonoan dikitnya ke Bekasi maksudnya gitu. Mungkin Om Opa yang tahu lagunya juga bisa ikut nyanyi bareng-bareng ya. Karena aku juga nggak tahu sebenarnya lagunya gitu ya. Semoga benar, semoga yang penting seru aja gitu kita. Artinya apa juga, emboh aku juga nggak tahu. Pokoknya aku disuruh nyanyi lagu ini, nyanyi gitu. Mungkin boleh juga ditayangin biar oma-opanya juga bisa ikut nyanyi bareng-bareng.
Oh iya, kemarin di briefing katanya ada penari latar. Iya, maaf kita kelupaan ya Pak. Maklum, si MC-nya juga udah berumur. Kita panggilkan para penari kita sebagai latar belakang dari aktor kita yang dari Hong Kong. Silakan. Ini trik aja sih Om Bapak biar malunya nggak sendirian gitu. Oke, musik. Dia maunya di bawah, nanti kalau di atas ya. Ini di bawah dulu. Oh, suruh naik ke atas. Waduh. Oh, semuanya naik ke atas. Apa yang ini? Udah kelihatan Om Opa? Oke. Kalau agak belepetan mohon dimaafkan. Oke. Mungkin Om Opa yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng-bareng langsung ya.大家握手鞠躬说一声恭喜恭喜，红包利是送过来，大家举杯饮酒喊一声阳岁阳岁，来来来，我们贺新年，家家户户笑鞭炮，马路散满了像黄金，大家过一个快乐年。Mungkin Om Opa supaya lebih seru kita berdiri bareng-bareng supaya kita nyanyi juga ke kanan kirinya selamat tahun baru. Mau yang mau goyang ke kanan ke kiri juga kita sambil goyang tepuk tangan. Lai lai lai, 我们过新年，满面春风迎新年，今年一定比去年好，我们大家都有希望。来来来，我们过新年。恭喜新年都迎财神，今年大家都发大财，大家快乐的笑哈哈，大家握手鞠躬说一声恭喜恭喜，红包利是送过来，大家举杯饮酒喊一声阳岁阳岁，来来来，我们贺新年。家家户户笑鞭炮，马路散满了像黄金，大家过一个快乐年。大家握手鞠躬说一声恭喜恭喜，红包利是送过来，大家举杯饮酒喊一声阳岁阳岁，来来来，我们贺新年，家家户户笑鞭炮，马路散满了像黄金，大家过一个快乐年。Baik, itu aja Om Opa, kalau lanjut lagi nanti makin belibet lidahnya. Terima kasih Sinien Kuala. Ya silakan duduk Om Opa semua. Maaf.
Wah, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Keke. Itu juga nyanyian hadiah buat kita. Karena 1 Iya. Maret dia sudah tidak di Gading Serpong. Iya, waduh, ibu-ibu ya tadi kedengeran ya, ya, ya. Saking sayangnya sama Gerard ya, sama Gigi. Oke. Kita selanjutnya mau ngundang vokal grup. Wah, nggak mau ketinggalan ya Pak ya. Ketinggalan. Kalau tadi dari Hongkong, yang ini dari mana ya Bu? Dari China lah. Dari China ya. Dari China lah, nggak apa-apa lah. Siapa lagi ya? Kalau banyak bukan, lah pokoknya. Mari kita undang vokal Grup Anugerah. Tepuk tangan. buat mereka. Yeay. Tetap support. Nih, dengan Pak Kun yang selalu setia mendampingi. Vokal Iya. grup selalu memberikan kepujian, kesaksian. Betul. Semua itu Semangatnya yang karena luar biasa. kasih Kasih dan dan anugerah anugerah Tuhan Tuhan. juga kita semua, untuk kita Iya, semua ya Pak ya. Baik, betul. Baik. Kami dari vokal grup Anugerah mau membawakan lagu Mandarin Julu Ciemu Susui. Seperti rusa rindu sungaimu.
kasih. Luar biasa semangatnya. Gimana Bu tadi penampilannya? Luar biasa. Luar biasa. Semangat. Iya. Walaupun masih muda belia. Tetap semangat ya. Tuhan memberkati. Nah, ini udah mulai Waduh, siap-siap ada nih. meja ini mau ngapain ya? Itu Gotong-gotong mau Bu jadi- Linda, mejanya Ada digotong-gotong. yang jadi juri. Ada yang juri? kemarin jadi juri. Oh, Karena ini. kita habis ini mau apa ini? Ada Apa ya? acara fashion show. Oh, kita akan Artis-artisnya dari mana nih peragawan-peragawatinya Bapak ini? mah nggak tahu. Dari Hong Kong, Wah, dari Taiwan, dari Shanghai, Shanghai, dari Mana lagi, Pak? Beijing. Beijing. Waduh, Wah, dari mana lagi ini? Dari Indonesia. Gading Serpong, Bu. Dari Gading Serpong, nggak Iya. kalah, mau Nggak ikutan kalah, ya. juga, ya. Baik, Panggil jurinya ya, kita Bu, ya. panggil Jurinya ini nih. nanti. Oh, jurinya. Iya. Ibu juri, mari ke sini Bu mari juri. siap. Asal jangan Ada. juri. Nah, nanti ini Bu juri-jurinya Ibu, udah siap. ibu, asal jangan apa Bu? Ayo, Bu Heti, ya. Ketawa tuh ibu yang ngerti. Oke. Nah, Iya. nanti kita kasih kesempatan naik di atas 1 menit aja ya Bu Oh, ya. ya ngapain sih Gitu Pak ya. di atas Pak? Dia supaya seperti di catwalk gitu loh Bu. Oh, gini. Jadi goyang-goyang. Gini. Tunjukin kebolehannya. Iya, puter. Iya. Ngangguk gitu ya Pak ya. Nah mereka akan kumpul jalan. Iya. Ini terus berikutan per nomor ya. Oh, per nomor. Per nomor. Oh, baik. Apakah sudah siap? Ibu juri udah siap. Bu juri masih ambil bolpen, Pak. Ya, udah siapin ballpoint, nggak punya Oh, ballpoint. nggak punya bolpen, tolong dipinjemin. Ya. Udah tadi saya udah kasih contoh. No. Nanti kalau dikasih contoh, nggak kreatif. Wah, harus punya Baik, mari. Sudah siap? Siap. Juri siap? Siap. Siap. Peserta sudah siap? Wih, Siap. Mana udah ada yang ngacung pesertanya? gini ya. Ayo, siap. Siap. Udah Tepuk siap, tangan ya. dulu yang meriah. Ya. Nggak mau tepuk tangannya lemes. Ya. Sekali lagi yang meriah. Wah. Kita panggil urutan nomor 1. Satu. Dari mana? ini? Dari mana Pak? Dari Shanghai. Wih, lagu. Mari. Mana lagu? Mana lagunya? Tunggu Bu, tunggu. Tunggu, Belum ada Bu. lagu nih, Lagunya lagunya belum dulu. Sabar. Tunggu Bu, biar seru ada lagunya. Peserta nomor 1, nomor 2, ayo masuk siap. Mari silakan turun Bu, bisa turun ke bawah. Peserta nomor 2. Ayo Bu, jangan kalah seru sama yang pertama. Ayo. Peserta nomor 4, nomor 3 nggak ada. Nomor 4. Kasih semangat. Peserta dari Taiwan ini Bu. Wah, dari Taiwan ya. Wah. Peserta nomor 5, nomor 6. Nomor 5 nggak ada. Nomor 6, silakan Bu. Iya, senyumnya yang menawan dari mana Pak? Dari Beijing Bu. Beijing lagi. Iya, Baik. itu pakai kipas tuh.
tangan. Peserta nomor 7. Ya, silakan Bu. Peserta nomor 7. Silakan Bu. Ini Peserta nomor 6 boleh turun. Ya, Iya, dari Senjen. Dari Senjen. Ya. Nomor 8. Nomor 8 dari Ini dari Singapura. Ya. Mari. Iya. Kayaknya Bu. Iya, sih. Nomor 9. Nomor Ayo Bu. 9 dari Taiwan. Dari Taiwan ini ya. Iya. Yeay. Nomor 10. Nomor 10. Wow, ini keren nih. Dari Iya, mana, Pak? Dari Shanghai. Shanghai. Ya, Ayo. si Bacai. Wow. Dadah lagi dong, Bu. Pak, itu Nomor Bu, kita 11. dadah. Nomor Peserta nomor 11. dari Banyak juga ya Bu ya pesertanya. Dari Guangzhou. Guangzhou. Iya, bagus. Nomor 12. Nomor 12. Dari mana, Pak? Ini dari Changjiace. Dari Changjiace ini daerah ini. Tunggu Bu, nomor 13. Tunggu. Tunggu dulu, Bu. Tunggu Nomor dulu. 13-nya nggak sabar nih. Sudah nggak sabar naik. Ya. Ya. Kalau dia kasih bye-bye, males ya. Ya, nomor 13 silakan Bu. Ya, silakan. Ya. Dari Ini Hong Kong. Hong Kong. Ya, dari Hong Kong. Banyak yang dari Hong Kong ya Bu. Iya. Wah, tepuk tangan. Iya. Nomor 14. Ya. Ya. Dari Singapura. Dari Shangri-La. Dadah lagi dong, dadah lagi dong. Wey. Bye, bye, Bye-bye. Ya. Bye. Nomor Ayo selanjutnya. nomor ya 15. 15. Ini 15 ya. Iya. Jalannya yang santai. Satu menit. Yo. Iya, Tunggu. ini. Jalan Ini dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Dari Shenzhen. Shenzhen. Ya, Iya. Shenzhen. Purwokerto lewat Tegal katanya. Nomor 17. Mari Bu. Nomor 17. Baik. Tunjukin Dari Quilin. gayanya, ayo gaya. Iya. Dari Quilin. Iya. Ayo, kan kalau dia kasih salam kita harus kasih salam. Itu dari Yunnan Province. Wah. Nomor 18. 18. Ini kelihatannya yang dari Indonesia. Weh. Ayo, jangan cepet-cepet Bu, jalannya tunjukkan gaya. Iya. Iya. Kongsi. Masih ada lagi. Berikutnya nomor 19. 19 dari Indonesia. Dari Indonesia lagi. Iya. Iya. Kongsi. Kungsi. Pelan-pelan Bu, tunjukin juga. Pelan-pelan aja jalannya. Bu, Nggak usah pelan-pelan ya. buru-buru. Nomor 20 Ya, nomor 20. dari Shanghai. Dari Shanghai. Iya, gaya ya, kasih actionnya ya. Xie. Nomor 21. Nomor 21 dari mana, Pak? Ini dari Shenzhen. Oh, Shenzhen lagi. Iya, Shenzhen Iya, ini. iya, kita kasih bye lagi. Iya, bye-bye. Iya, bye-bye. Ya. Oh, Iya. ya. Bye. Ini Selanjutnya. nomor 22. Ah, Dari Wuhan. Wuhan. Mari. Ayo. Eh. Ay, gayanya mana Bu? Iya. Ayo, kita balas Jauh-jauh dengan loh dari bye-bye-nya. Wuhan. 我是 Iya. 过ci如何中，有时好想 Ya.
Terima kasih. Nomor 23. Mari Bu. Dari 20. Dari Santau. 23. Ya. Dari mana Pak? Santau. Mari. Ya, ayo kasih actionnya Bu. Wah, keluarin apa ini senjatanya? Wah, tepuk tangan. Tangan. Soalnya Silo lihat ibu-ibu pakai baju merah. Nomor 24. Nomor 24. Ya tidak mau kalah. Iya. Ini Dari kanton. Oh iya dari kanton. Iya. Tuntun aku Bagus. Ya. Iya. Wah ini ada dari Ini sekarang bapak-bapak peragawannya. Bapak Peragawan. Tepuk tangan buat Bapak. Nomor Wow. 26. Nomor 2, ayo. Yang Dibalas, 26. dibalas. 26. Iya. Ya. Dari mana Pak? Dari mana? Ini. Dari Shanghai. Iya. tiada dengar akan suaramu. Tepuk tangan buat Bapak. Satu-satunya peragawan rupanya Bu. Karena ini yang terakhir 27. Peragawati kita Ini dari China. dari China. Datang Dari Kunming. dengar suaramu, masuklah engkau anakku. Ya, sekali lagi beri tepuk Tepuk tangan. tangan buat para peserta yang luar biasa. Ya, Wah, nggak nyangka ya teman-teman sendiri, Hebat tapi ya. mereka mau berpartisipasi, Hebat mau ya. menghibur, terima menghibur kasih. semua ya, terima Ya, kasih. Kita sangat terhibur Ya, dengan aktor dan gayanya, aktris. peragawan Oh, peragawan dan peragawati. peragawati, iya benar. Ya, ya. Wah. Nah, sementara biar jurinya lagi Hitung-hitung koreksi ya. hitung-hitung Kayaknya siapa sih, yang ini ya. Kayaknya sih kesulitan loh Pak. Iya, Semuanya bagus-bagus. Saya aja kalau suruh jadi juri, nggak tahu deh yang mana. Makanya saya nggak jadi juri. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya ini jadi hiburan saja, Iya. bukan sesuatu yang serius sekali. Iya, kita- menang kalah nggak ada masalah. Betul. Tapi Bapak Ibu yang Sudah peragawan peragawati tadi Iya. sudah menghibur, Sudah menghibur, sudah kita juga memberikan terhibur. yang terbaik buat Betul. teman-teman semua. Terima kasih ya Iya. atas Nah. keikutsertaannya. Nah kita panggil sekarang ada yang mau nari Bu. Nari. Salah, bukan nari Bapak. Apa itu? Dance. Dance. Wah. Kurang keren kali ya kalau nari. Lion dance, nari, ya. kalau nari mah yang gini-gini ya. Iya. Ini mah lion dance. Lion Iya. dance, ini modern sekali ya Bu ya. Iya. Waduh, Walaupun lagi usia- dulu mah, usianya dulu mah muda Pak. Udah muda. 50 tahun yang lalu umur berapa ya? 20-30. 20, iya. Kalau sekarang? Sekarang ini, nah itu dia sudah. Wah luar Semangat. biasa. Tapi semangatnya. Justru setelah Semangatnya. sekarang ini luar biasa Iya. semangatnya. Mari kita saksikan kita saksikan. tarian dari teman-teman Lion dance. Ibu Ocha. Dan teman-teman. Ya, Ibu Ocha dan teman-teman. Silakan Bu untuk siap. Itu swida itu katanya sweet tapi swida. Ya. Siapa tuh yang di bilang atas tuh? 60 Siapa tuh yang bilang tuh ya? Itu. Waduh, Bu Liliana. Keren. Udah Iya. lama nggak lihat Bu Liliana, sekarang Iya, hadir. senang Pas. ya, udah datang Puji lagi. Tuhan sudah sehat ya Bu. Jadi, yuk kita lihat mereka beraksi sementara juri terus kebingungan Selamat untuk berjuang menilai. ya ibu-ibu juri. Musik. Ya. Mana? Masih tunggu. Oh, tunggu satu Oh, lagi. ada satu lagi. Tunggu satu sabar, lagi. sabar. Sabar. Iya. Ya, nyiapin kostum, Bu. Iya.
Baik, kita kasih tepuk tangan untuk menyemangati mereka. Baik, Bu Ocha dan kawan-kawan. Ya, siap ya.主耶稣是我们最大的喜乐，我们手牵手来欢迎新年，一起喊恭喜发财。恭喜恭喜发财！举起你的双手，臂膀轻轻摇动，向左向右，并且传扬主的爱，让祝福在我们的中间流动，是比手更为有福。举起你的双手，全人全心投入，向左向右，我们一起来跳舞，何能有福？相聚成为一家人，同走新鲜的道路。Tahun yang baru kita penuh semangat, sukacitaku di dalam Tuhan Yesus. Mari bersama kita bergandeng tangan, rayakan kongsi fajar. Tahun yang baru kita penuh semangat, sukacitaku di dalam Tuhan Yesus. Mari bersama kita bergandeng tangan, rayakan kongsi fajar. Kongsi, kongsi fajar. Angkatlah tanganmu, lambaikan ampaumu, mari memberi ke kiri dan ke kanan. Berkat memberi jauh lebih berharga daripada meminta. Angkatlah tanganmu, gerakkan badanmu, mari menari ke kiri dan ke kanan. Sungguh bahagia kita kumpul bersama sebagai keluarga. Angkatlah tangan, hey, lambaikan ampau, hey, mari memberi ke kiri dan ke kanan. Berkat memberi jauh lebih berharga daripada meminta. Angkatlah tangan, hey, gerakkan badan, hey, mari menari ke kiri dan ke kanan. Sungguh bahagia kita kumpul bersama sebagai keluarga. Angkatlah tanganmu, lambaikan ampaumu, mari memberi ke kiri dan ke kanan. Berkat memberi jauh lebih berharga daripada meminta. Angkatlah tanganmu, gerakkan badanmu, mari menari ke kiri dan ke kanan. Sungguh bahagia kita kumpul bersama sebagai keluarga. Sungguh bahagia kita kumpul bersama sebagai keluarga. Sungguh bahagia kita kumpul bersama sebagai saudara seiman. Tepuk tangan yang meriah. Iya. Iya, turun sana. Terima kasih. Terima buat kasih, line dance. luar biasa. Luar biasa. Waduh, dengan semangat. Usia boleh usinda ya. Angkatlah kakimu. Salah angkat kaki ya. Gimana? Tapi kita seneng ya, sangat terhibur Iya, dengan Lion Dance makasih, ini. Bu. Terima kasih ibu-ibu yang cantik. Usia boleh usinda ya. Ya,
Tapi Iya. kalau udah di atas gitu kayak remaja lu. Iyalah Pak. Saya takut tadi apa nanti nggak encok semua itu ya. Enggak Tapi Pak, tapi luar sehat biasa pasti. sehat, ya. Karena semangat. Rupanya ya. latihannya udah cukup lama itu Bu. Enggak ya Bu Enggak ya. ya. Berapa? 3 3 kali latihannya. kali latihan. Wow, tepuk tangan sekali lagi. Hebat sekali ya. Luar biasa. Nah. Wah, Baik, ini kita jurinya masih juga menunggu. masih kesulitan. Jurinya sudah selesai belum? Ada 6 pemenang memang, tetapi jangan dianggap itu ya. Iya, buat ini senang-senang cuma saja. hiburan-hiburan aja ya Pak ya, Iya. supaya kita Tidak, bersuka Ibu cita mau senantiasa. Oh, Ibu juri aja yang memberikan pengumumannya Iya, Ibu ya. juri kasih pengumuman. Baik, dari Ibu-ibu ini semua cuman buat hiburan aja. Jadi kita nggak benar-benar menilai dengan gayanya atau apa. Kita semua karena berterima kasih atas partisipasi ibu-ibu semua. Semuanya bagus-bagus. Ya semuanya sebetulnya bagus-bagus. Jurinya pusing kepalanya mau pilih. Hampir semuanya nilainya hampir sama. Tapi di sini kita ngambil kesimpulan. Jadi yang jadi pemenang adalah Mulai dari yang bawah. harapan ketiga adalah Ibu nomor 12 yaitu Ibu Helena Karel. Silahkan Ibu maju Helena, Bu Helena silahkan maju ke depan. Ya. Dan juara harapan kedua adalah Ibu Lisda dengan nomor 21. wih, tepuk tangan untuk Ibu Lisda. Ibu selanjutnya adalah harapan 1 Ibu Maria nomor 8. Harapan 1 Ibu Maria. Ini Ibu Lisdanya ada 2 loh Bu. Lisda yang mana nih? Lisda nomor 21. Lisda nomor 21. Nah, harus disebut ya Bu namanya Ya, Bu karena nomornya, ada namanya. nomornya ada nomornya. Lisda Saya ada sebutin 2. nomornya. Iya, sebut nomornya. Dan Maju ke depan tadi Ibu Helena Karel, Ibu maju ke silakan depan. yang sudah Lalu siapa disebutkan lagi? namanya silakan maju ke depan. Ya, Harapan kedua siapa Bu? harapan ketiga dulu. Ya harapan. Harapan ketiga. ketiga adalah Ibu Sieni nomor 14. Harapan 2 adalah Pak Napi nomor 26. Juara pertamanya Harap maju adalah ke depan ya. Sini aja Bu, nomor nggak 1 usah Ibu naik. Wong. Sini aja. Ya, tepuk tangan nomor semuanya untuk Di pemenang-pemenang. sini Bu, berjajarnya Bu. Silakan Aduh, silakan maju ke depan gini, Ibu-ibu. gini. Bu, Pak Bu. Napi, Ibu Tunggu Sieni. sebentar, Bu. Ini kacau nih. Harapan ketiga siapa? Harapan ketiga Ibu Helena. Ibu Helena. Harapan Ibu Lisda. Ibu Lisda. Lalu Ibu Maria. Ibu Maria. Lalu Ibu Sieni. Ibu Sieni. Pak Napi. Pak Napi. Tepuk tangan untuk Pak Napi. Yang lain kemana nih bapak-bapak, masa cuman sendiri? Tahun depan harus ada bapak lebih banyak lagi ya. Iya, bapak-bapaknya kita kemana harapkan Pak? ya. Ibu Wong juara 1. Ibu Wong. Ibu Wong. Jangan sebut. Udah selesai sih. Udah semua? Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, juara satunya Ibu Wong. Baik, nggak Kita apa-apa. sekarang panggilkan Pak Toba dan Pendeta Erma untuk membagikan memberikan hadiah hadiahnya kepada pemenang. Sana, Bu. Ayo Bu Erma. Iya. Sama Pak Toba. Hadiah sudah siap? Ya, selamat sudah berpartisipasi. Sama ya semua. Sama semua ya. Ini sama. Sama. Cuma ada 4. Sama semua. Iya, 6. Foto, Bu, Bu Pendeta. Foto. Sama semua kan? Sama juri dong, habis ini sekarang ini dulu. Ya. Terus nanti juri. Senyum dong. Ayo jurinya siap. Yeay. Foto sama juri. Udah belum? 1,
2 sejuta. Sejuta. Ya, sekarang dengan Ayo, Ibu Juri. Silakan maju ke depan. Sini. Ya. Ya. Senyum. Senyum dan bermuka gembira. Bapak-bapak Bapak Ibu jangan keluar ke sana ya. Iya, Jangan keluar ke pintunya sana. ditutup ya yang di depan sana ya, Tolong tidak ada yang ditutup keluar. dulu. Kecuali kalau mau ke toilet, Pak. Iya, ke toilet ya. Baik. Terima kasih, Terima Ibu kasih Juri. semuanya. Terima kasih para peserta. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Baik, Pak. Doa penutup. Selamat, Pak. Selamat. Ya, hati-hati, Pak. Ya. Baik ya, sekarang ini sebelum diharapkan duduk dulu doa semua ya. penutup, kita ingin berikan informasi. Pengarahan. Mau keluar, nanti ini mau keluarnya, tolong lewat depan, lalu ke sini dari belakang dulu ya. Dari yang belakang dulu, Iya, lewat Pak, silakan, sini, lewat samping, terus keluar. Iya. Nah, di sana nanti tolong tadi kan terima voucher. Ada 2 voucher, nggak hilang kan? Nah, Ada kan semua vouchernya? voucher yang pertama untuk makanan. Untuk konsumsi. Nanti ada lagi voucher yang kedua untuk coipan ya. Oh, coipan. Coipan, ada 1 sama ada bingkisan. Aduh, ada kalau saya nggak bingkisan. salah. Ya, jadi keluarnya kita akan dari belakang dulu ya. Nanti dari belakang ya, kecuali oke, yang boleh. pakai kursi Silakan. roda ya. Ya, silakan. Yang kursi roda duluan. Duluan, ya. Tapi yang ini sekarang dari belakang, paling Dari belakang, belakang. keluar lewat samping, terus baru Majunya keluar. ke tengah, jalannya Ambil ke tengah. makanan, Silakan yang paling ambil ini. belakang. Tidak ada voucher, nggak dapat apa-apa loh ya. Iya, Jadi, jangan hilang. Tadi udah dikasih jangan kan. hilang tadi. Tidak ada yang keluar dari Iya, depan tapi sana ini, ya. ini berdoa dulu. Doa penutupnya belum. Iya, tunggu Ya, doa sebentar, penutupnya. sabar. Kita Ini panggil tadi kan hanya ini. Pendeta Erma untuk doa penutup. Rupanya udah lapar. Kita berdoa dulu ya, udah pada berdiri, udah pada lapar. Semuanya sukacita, oma, opa, bapak, ibu. Enggak ada suaranya, semua sukacita. Sukacita ya. Kita mau mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Tadi inget ya, keluarnya dari yang paling belakang ya. Semuanya keluar dari jalur tengah sini, lewat pintu sini. Disiapin kuponnya ya. Oke, mari oma opa, bapak ibu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap kasih dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang boleh Tuhan anugerahkan kepada setiap kami, di mana kami dapat bersama-sama melakukan persekutuan usia indah ini, dan juga kami bersama-sama bersukacita di dalam perayaan Imlek. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebersamaan yang boleh kami lakukan. Kami juga bersyukur untuk berbagai hal yang boleh terlaksana di dalam persekutuan kami pada hari ini. Biarlah ya Tuhan setiap hal yang boleh bersama kami lalui bisa menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera di dalam hati setiap kami. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang terus memimpin setiap kami. Kiranya Tuhan juga yang terus menyertai setiap kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa terus hadir di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga dapat terus bergantung hanya sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan pimpinan-Mu saja. Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri persekutuan kami, kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menjaga, melindungi perjalanan kami. Seperti Tuhan yang sudah menibakan kami di tempat ini dengan keadaan baik dan selamat, maka kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan menjaga dan melindungi kami sehingga kami dapat tiba di rumah kami masing-masing. Inilah ya Tuhan setiap doa dan syukur kami yang kami naikkan ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Erma. Silahkan dari Tunggu dulu sebentar. Oh iya, ada Pak, lagi. aduh kita hampir kelupaan. Kita mau berterima kasih kepada para penyelenggara, pengurus dan kawan-kawannya yang sudah berjerih payah untuk
adanya acara ini. Kiranya Tuhan memberkati para pengurus semuanya. Amin. Silakan dari Luar belakang. biasa ya, luar biasa. Yuk mari silakan, ini dari belakang jalan ke depan, lewat tengah. Kuponnya jangan lupa ya, siapin Pintu kupon. belakang jangan dibuka ya. Kuponnya Pintu depan sana. disiapin, kuponnya Iya. disiapin supaya Kupon nanti disiapkan diambil. supaya cepat Pengambilannya lancar. lebih jalan, ayo terus lewat sini. Terima kasih ya ke depan, Bapak Ibu atas terus, kehadirannya. Terus kungsi-kungsi. Kungsi. Ya.